Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Mirianawati dari Purwakarta. Saya akan menjawab pertanyaan tugas video 1 program kebimbaan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba? Yang saya pahami dari kata bimba sendiri merupakan singkatan dari bimbingan minat baca dan belajar anak. Atau dalam artian, kata bimba ini merupakan proses membimbing. Apa yang dibimbingnya yaitu minat belajar dan baca pada anak yang bertujuan agar anak memiliki karakteristik minat sejak dini. Jadi yang perlu digarisbawahi dari kata bimba ini pada bagian kata M, yaitu minat. Di sini menekankan pada minat, bahwa yang ditumbuhkan di bimba adalah minat untuk belajar pada anak usia dininya, begitu. Nah, adapun yang selanjutnya itu dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba. Nah, dasar pemikiran lahirnya kata bimba ini dari tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia itu apa? Tujuan hidup manusia apakah ingin mencapai kesuksesan atau ingin memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan semuanya yang mewah? Tentu bukan itu, tetapi tujuan utama dari hidup manusia adalah untuk bahagia. Begitupun tujuan pendidikan, yaitu untuk bahagia. Nah, untuk mencapai kebahagiaan ini tidak bisa secara instan ya, tetapi untuk mencapai kebahagiaan ini ada beberapa kunci. Salah satunya itu dengan belajar atau menjadi seorang pembelajar. Nah, menjadi seorang pembelajar tentunya kita akan suka dengan belajar, baik itu yang bisa kita lihat ataupun yang bisa kita dengar dan lain sebagainya tentunya ya. Nah, untuk menjadi seorang pembelajar itu tidak semuanya mungkin menyukai kegiatan belajar. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pembelajar, kita harus menumbuhkan terlebih dahulu karakter minat belajar. Nah, untuk menumbuhkan karakter minat belajar ini bisa melalui proses bimbingan minat belajar yang dirumuskan dengan kata bimba, atau istilah lainnya itu adalah dengan berparadigma bimba. Nah, untuk proses membimbing minat belajar anak ini dapat diterapkan dengan metode bimba, yaitu yang fun learning, artinya belajar itu harus menyenangkan. Kemudian untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya harus secara bertahap atau small step system. Di sini di mana nantinya para motivator atau kita sebagai orang dewasa akan membimbing anak sesuai dengan kemampuan dan kemauan dari anak itu sendiri. Dan untuk menciptakan pembelajaran secara bertahap ini tentunya harus dilakukan dengan individual system, yaitu sesuai dengan karakteristik dari anak secara individunya. Dan dari semua itu maka akan terciptalah bahagia yang akan berdampak sukses, begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Nah, yang saya pahami itu mengenai konsep kebahagiaan. Bahagia itu kan perasaan atau keadaan senang dan tentram
yaitu bebas dari segala yang menyusahkan. Apa yang menyusahkan? Seperti keadaan galau, kemudian kesedihan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita merasakan bahagia, rasa-rasa tersebut mulai dari kecewa, sedih, dan lain sebagainya itu tidak akan kita rasakan. Yang ada, yang hanya kita rasakan yaitu bahagia, perasaan senang, dan juga tentram. Dan bahagia ini tidak berwujud, artinya hanya bisa kita rasakan di dalam hati kita. Dan ketika kita bahagia, tentunya kehidupan kita itu akan menjadi lebih bahagia atau lebih sukses dari sebelumnya. Nah, untuk mencapai kebahagiaan ini ada 3 kuncinya. Apa saja itu? Yang pertama adalah belajar. Kemudian yang kedua yaitu beriman, dan yang ketiga adalah berbuat baik. Nah, ketiga kunci ini saling berhubungan satu sama lain, dimana ketika seorang pembelajar tentunya kita akan memiliki keinginan atau kemauan untuk terus memperbaiki diri, sehingga kita nantinya akan bahagia. Kemudian ketika kita berbuat baik, tentu akan berdampak positif juga kepada diri kita, dan bukan hanya kepada diri kita sendiri tetapi kepada orang lain juga. Lalu ketika kita beriman, nah beriman ini artinya meyakini akan adanya keberadaan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita beriman, tentu setiap perbuatan maupun kegiatan yang kita lakukan akan kita syukuri, karena kita yakin bahwa Tuhan itu akan memberikan balasan yang terbaik kepada kita. Lalu selanjutnya itu ada konsep pembelajar. Nah, konsep pembelajar itu jadi belajar itu kan merupakan kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi setiap orang atau setiap yang belajar, yaitu dia harus memiliki kesadaran untuk mau memperbaiki diri, dan ini adalah yang diharapkan dari Bimba. Nah, meskipun kita tidak tahu ilmunya, tetapi kita ada kemauan untuk memperbaiki diri, tentunya seorang pembelajar ini akan selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar hidupnya itu lebih nyaman dan bahagia. Oleh karena itu, tujuan dari seorang belajar tentunya agar hidupnya itu lebih baik lagi, dan agar dapat menjadi pribadi yang bahagia juga. Dan bagaimana kita caranya bisa belajar? Nah, caranya itu dengan kita melihat situasi di lingkungan sekitar kita. Jadi hal-hal yang ada atau hal-hal yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari itu bisa menjadi sumber untuk kita belajar dengan cara melihat, kemudian mendengar, berdiskusi, merasakan, dan juga membaca. Dan ini bisa juga dikatakan dalam relawan. Relawan juga adalah seorang pembelajar yang suka belajar. Belajarnya dari mana? Yaitu belajarnya bagaimana seorang relawan itu dia bisa
belajar terhadap sifat anak. Kemudian seorang relawan juga dia bisa belajar untuk berkomunikasi dengan orang tua dari anak didiknya. Nah, ketika kita belajar, tentu ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Nah, dampak dari belajar yang pertama itu adalah memenuhi hak anak. Hak anak yang sebagaimana kita ketahui, hak anak itu ada dua, hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga hak belajar. Hak bermain. Nah, kedua hak ini harus dipenuhi oleh orang dewasa tentunya, karena orang dewasa lah yang wajib untuk belajar, dan anak-anak itu hanya mendapatkan hak yang diberikan oleh orang dewasa. Kemudian yang kedua yaitu menjadi pribadi yang mau memperbaiki diri. Nah, ketika kita mau memperbaiki diri, berarti kita sudah memiliki keinginan dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dan dengan memperbaiki diri, kita bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu manfaatnya bahagia yang berdampak sukses. Nah, manfaat ini adalah manfaat yang paling utama yang diharap-harapkan oleh setiap individu, termasuk kita semua. Karena bahagia yang berdampak sukses tentu akan berdampak kepada kondisi kita, di mana kita akan selalu bahagia, nyaman dalam menjalankan setiap kegiatan. Tetapi ketika kita tidak belajar atau menjadi seorang pelajar, tentunya akan ada dampak negatif yang kita rasakan. Yang pertama yaitu berpotensi merampas hak anak. Ketika kita tidak tahu apa saja hak anak, tentu kita akan merampasnya dan dikhawatirkan hal tersebut terjadi. Nah, salah satu contoh ketika kita merampas hak anak yaitu kita memaksakan kehendak anak maupun memaksakan anak untuk belajar. Padahal semestinya apalagi anak usia dini, mereka itu masanya adalah bermain. Jadi dia harus bermain dan sambil belajar. Lalu yang kedua yaitu merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga mudah stres dan tidak disiplin, dan ini juga akan berdampak atau berhubungan langsung dengan diri kita yang tidak bahagia juga, seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar Bimba. Nah, untuk ayat yang pertama bunyinya bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Poin utamanya atau poin pentingnya yaitu kata Bimba dan fun learning. Jadi dalam proses pembelajaran itu atau menumbuhkan minat belajar itu harus sepenuhnya fun learning. Mengapa harus sepenuhnya fun learning? Karena jika situasi atau suasana pembelajaran yang menyenangkan tentu akan membuat anaknya merasa senang, dan anak juga akan antusias dalam belajar, sehingga anak bisa atau ada kemauan untuk mengulangnya kembali. Dan ketika anak mau mengulang secara terus-menerus dan maka hingga terampil, nah berarti
anak itu sudah tumbuh minat di dalam dirinya, terutama untuk belajar. Kemudian ayat yang kedua yaitu bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Poin pentingnya yaitu anak adalah anugerah. Anugerah ini merupakan hal yang diberikan oleh Tuhan kepada orang dewasa, dan ini adalah hal yang paling berharga. Tentunya sebagai hal yang paling berharga, kita sebagai orang dewasa itu harus menjaganya. Menjaganya seperti apa? Dengan salah satu contohnya itu ketika kita menumbuhkan minat baca dan belajar anak, harus dilakukan sepenuhnya dengan fun learning, dan ini adalah keterkaitan antara ayat kedua dengan ayat pertama, yaitu harus fun learning pembelajarannya. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan, fun learning, merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Poin utamanya yaitu fun learning harus sepanjang masa. Nah, kita semua tahu bahwa untuk menumbuhkan minat belajar dan baca anak itu harus dilakukan dengan sepenuhnya fun learning. Jadi kita sudah tahu pentingnya pembelajaran yang menyenangkan terhadap anak. Oleh karena itu, untuk menjaganya agar minat anak terus menggelora, maka harus dilakukan secara terus-menerus dan juga sepanjang masa tanpa adanya batas waktu. Kemudian yang keempat yaitu bahwa pendidikan secara bertahap, small step system, dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan, fun learning. Nah, untuk yang keempat ini, small step system dan individual system merupakan syarat mutlak fun learning. Jadi untuk mewujudkan yang fun learning itu atau pembelajaran yang menyenangkan harus atau wajib dilakukan secara bertahap. Bertahap atau small step system ini artinya harus disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan dari anaknya, dan juga harus untuk secara bertahap tentu harus dilakukan dengan individual system. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik anaknya. Contohnya seperti ini, ketika motivator membimbing 4 orang anak, maka motivator itu harus memberikan materi yang sesuai dengan setiap anaknya. Jadi materinya itu tidak bisa disamaratakan sehingga ada perbedaan antara setiap anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Kita tahu bahwa komitmen bimba adalah sebagai pendidikan, dan pendidikan adalah hak yang harus dipenuhi oleh orang dewasa kepada anak. Dan yang wajib untuk belajar pun bukanlah anak, melainkan kita sebagai seorang dewasa. Oleh karena itu, kita harus mewujudkannya, yaitu dengan setiap motivator yaitu memberikan hak anak dan memastikan bahwa anak itu mendapatkan
pendidikan yang layak dan sesuai. Kemudian yang keenam, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Poin utamanya yaitu komunitas Bimba senang belajar mandiri sepanjang hayat. Nah, dalam hal ini komunitas Bimba itu yang mana sih? Komunitas Bimba itu semua yang sudah menyatakan dirinya untuk bergabung ke dalam komunitas, ke dalam Bimba, dan dia juga menyatakan ingin membimbakan dimulai dari dirinya sendiri. Nah, dalam artian yaitu mereka yang senang belajar dan memperbaiki diri serta berbagi hal positif sepanjang hidupnya tanpa bergantung oleh siapapun. Berarti dia itu senang belajar karena memang keinginan dari dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, kecuali dan bergantung pada diri sendiri dan juga Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian untuk yang ayat ketujuhnya, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Poin utamanya itu komunitas Bimba mensosialisasikan kebimbaan. Nah, dalam hal ini maknanya karena kita semua sudah tahu dampak positif yang didapatkan ketika kita membimbakan, maka kita tidak mau menyimpan itu semua sendirian. Oleh karena itu, kita selalu ingin berbagi kepada orang lain dalam membimbakan. Dan ini bisa dilakukan kepada keluarga, kemudian kepada masyarakat di lingkungan sekitar kita, sehingga nantinya orang lain pun merasakan dampak positif dari membimbakan terhadap dirinya masing-masing, terutama untuk mencapai kebahagiaan, bahagia yang berdampak sukses. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.